Halo sahabat edukatif, selamat datang di episode terbaru podcast inspiratif kita. Di ruang ini, kita berbagi gagasan, strategi, dan refleksi tentang pendidikan masa depan yang kreatif, bermakna, dan memberdayakan. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like podcast ini jika Anda merasa topik yang kami bahas relevan dan mencerahkan. Bagikan juga ke rekan guru, kepala sekolah, siswa, dan pengambil kebijakan agar semakin banyak yang terinspirasi membangun perubahan nyata dari sekolah kita tercinta. Hari ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana Canvas Framework dapat digunakan secara strategis dan manusiawi untuk mengembangkan Teaching Factory, TFA, di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kita akan bicara dari hati, tapi tetap sistematis. Siap? Yuk kita mulai. Di tengah transformasi dunia industri yang sangat cepat, pendidikan kejuruan tidak lagi bisa berjalan sendiri dengan pendekatan konvensional. SMK sebagai garda depan penyedia tenaga siap kerja harus terus beradaptasi, bukan hanya mengajar keterampilan teknis, tapi juga menumbuhkan mindset kewirausahaan, kreativitas, serta kemampuan berinovasi. Nah, disinilah konsep Teaching Factory atau TFA menjadi sangat relevan. TFA merupakan integrasi antara proses pembelajaran dengan praktik produksi nyata yang menyerupai dunia industri sesungguhnya. Dalam konsep ini, siswa tidak sekadar belajar untuk bekerja, mereka belajar sambil menciptakan, memproduksi, memasarkan, dan mengelola sebuah proses bisnis. Jadi bukan hanya hard skill yang terasa, tetapi juga karakter dan cara berpikir mereka. Tapi pertanyaannya, bagaimana mengembangkan Teaching Factory agar tidak sekadar menjadi ruang praktik biasa? Bagaimana menjadikan TFA sebagai ekosistem kewirausahaan yang hidup, reflektif, dan adaptif? Disinilah Canvas Framework hadir sebagai solusi. Canvas adalah singkatan dari Clarify, menjernihkan visi. Act, bertindak dengan tujuan. Nurture, menumbuhkan potensi. Value, menghargai progres. Adapt, beradaptasi dengan bijak. Succeed, mencapai kesuksesan yang seimbang. Framework ini bukan teori kosong. Ia adalah panduan praktis dan reflektif yang bisa digunakan oleh guru, siswa, manajemen sekolah, dan mitra industri untuk mengembangkan Teaching Factory yang tidak hanya produktif, tetapi juga transformatif. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama adalah Clarify, menjernihkan visi. Banyak TFA gagal berkembang karena tidak punya arah yang jelas. Maka, langkah pertama adalah menyusun visi TFA secara partisipatif. Apa yang ingin dicapai dalam 3-5 tahun ke depan? Apakah ingin mencetak siswa sebagai teknisi unggul, wirausahawan, atau inovator lokal? Clarify bukan hanya soal slogan di dinding sekolah. Ia butuh refleksi mendalam, melibatkan guru, siswa, kepala sekolah, dan mitra industri untuk menyelaraskan arah. Misalnya, SMK dengan jurusan multimedia bisa memutuskan bahwa visi mereka adalah menjadi inkubator aplikasi edukatif berbasis lokal. Dari sini, semua langkah akan jadi lebih fokus. Tahap kedua adalah act, bertindak dengan tujuan. Setelah visi jelas, kita perlu bergerak. Tapi bukan sekadar sibuk. Aksi yang dilakukan harus sesuai arah. Inilah yang membedakan antara aktivitas dan produktivitas. Dalam konteks TFA, ini bisa berarti mendesain ulang kurikulum agar lebih kolaboratif dan berbasis proyek nyata. Misalnya, siswa membuat produk digital dari awal sampai pemasaran, bukan hanya menyelesaikan tugas teknis. Guru bertindak sebagai mentor, bukan sekadar pengajar. Manajemen sekolah memfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha. Semua bergerak bersama dalam kerangka tujuan yang disepakati. Tahap ketiga adalah nurture, menumbuhkan potensi. TFA yang baik bukan hanya mengejar hasil produksi, tapi juga memastikan setiap siswa berkembang sebagai manusia. Disinilah kita tanamkan growth mindset, bahwa kemampuan itu bisa ditumbuhkan lewat latihan, refleksi, dan bimbingan. Guru-guru perlu diberikan pelatihan sebagai coach dan fasilitator, bukan sekadar pengajar satu arah. Siswa perlu ruang untuk mencoba, gagal, dan belajar ulang. Budaya belajar dari kesalahan harus menjadi bagian dari TFA. Kita juga perlu program mentorship dari alumni atau praktisi industri, agar siswa mendapat inspirasi dan peta jalan nyata dari lapangan. Tahap keempat adalah value, menghargai progres. Salah satu kesalahan besar dalam pendidikan adalah terlalu fokus pada hasil akhir dan lupa menghargai proses.
Canvas mengajarkan kita untuk merayakan langkah kecil, karena disitulah motivasi bertumbuh. TFA bisa mengadakan refleksi mingguan bersama siswa. Apa yang kamu pelajari minggu ini? Apa tantangan terbesar? Apa pencapaian kecil yang membuatmu bangga? Dengan begitu, siswa merasa dihargai sebagai manusia yang sedang belajar, bukan robot yang harus sempurna. Guru pun jadi lebih sensitif terhadap dinamika kelas dan bisa memberi intervensi yang tepat. Tahap kelima adalah beradaptasi dengan bijak. Dunia terus berubah, industri berubah, teknologi berubah, maka TFA juga harus bisa menyesuaikan diri. Adaptasi di sini bukan hanya reaktif, tapi proaktif. Sekolah bisa membentuk tim inovasi TFA yang secara berkala menganalisis tren industri dan mengevaluasi program. Ketika ada perubahan permintaan pasar, maka kurikulum dan proyek siswa pun bisa disesuaikan. Misalnya, jika permintaan pasar terhadap konten video pendek meningkat, maka proyek siswa bisa diarahkan untuk membuat media edukatif berbasis video TikTok. Ini bukan sekadar gaya, tapi cara sekolah tetap relevan dan kontekstual. Dan tahap terakhir adalah sukses, mencapai kesuksesan yang seimbang. Canvas tidak mendefinisikan sukses hanya sebagai keuntungan finansial. Ia melihat sukses secara holistik. Apakah siswa menjadi pribadi yang percaya diri? Apakah guru tumbuh sebagai pemimpin pembelajaran? Apakah sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar dan berinovasi? Kesuksesan ini harus dibangun secara sadar dengan indikator yang bukan hanya angka, tetapi juga nilai. Misalnya, meningkatnya keterlibatan siswa, jumlah ide bisnis baru yang muncul, jumlah siswa yang lanjut berwirausaha setelah lulus. Sahabat edukatif, dari 6 langkah tadi, kita bisa melihat bahwa Canvas bukan sekadar kerangka berpikir. Ia adalah kerangka bertindak dan bertumbuh. Ia memberi struktur, tapi juga ruang untuk refleksi dan improvisasi. Dengan menggunakan Canvas, sekolah tidak lagi bekerja berdasarkan rutinitas atau tekanan administratif, tapi berdasarkan arah yang jelas dan kesadaran yang mendalam. TFA pun bukan hanya menjadi pabrik kecil di sekolah, tetapi ekosistem pembelajaran hidup yang menumbuhkan semangat, kreativitas, dan masa depan. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah sekolah Anda sudah memiliki arah yang jelas dalam mengembangkan Teaching Factory? Apakah proses yang berjalan saat ini sudah selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan siswa? Jika belum, mungkin inilah saat yang tepat untuk mengadopsi Canvas Framework sebagai kompas transformasi. Sebelum kita tutup episode hari ini, izinkan saya mengajak Anda semua untuk ikut menyebarkan semangat perubahan ini. Klik tombol like, subscribe, dan bagikan podcast ini ke rekan-rekan pendidik, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang peduli terhadap masa depan pendidikan vokasi di Indonesia. Dan jika Anda ingin mengadakan pelatihan, workshop, atau kolaborasi pengembangan Teaching Factory berbasis Canvas di sekolah Anda, tim kami di Inosi siap mendampingi. Silakan hubungi saya, Muhammad Haitan Rahman, melalui email haitan.rahman@inosi.co.id. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap belajar, tetap bertumbuh, dan tetap bergerak menuju pendidikan yang lebih manusiawi dan bermakna. Salam pembelajar.